Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat di Jawa Timur, kita ketemu lagi di Jatim News Today. Informasi untuk update penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Ya, untuk pertama jam 11.05 kita ke redaksi Suara Sidoarjo, ada Kansa dengan bawa kabar PLN OP 3 Sidoarjo kembali memberikan stimulus keringanan untuk pelanggan terdampak pandemi. Silakan, Za. Sahabat, PLN OP 3 Sidoarjo kembali berikan stimulus keringanan untuk pelanggan terdampak pandemi. Mulai April sampai Juni, PLN OP 3 Sidoarjo berikan stimulus kepada pelanggan terdampak pandemi berupa diskon listrik dan tambah daya. Stimulus ini merupakan perpanjangan perlindungan sosial dari PLN kepada pelanggan, tetapi dalam bentuk dan implementasi yang berbeda. Caida Saifullah, manajer PLN 3 OP Sidoarjo, saat berdialog di Suara Sidoarjo Selasa kemarin bilang, aturan ini berlaku berdasar ID pelanggan, tidak melihat pelanggan perseorangan atau badan usaha. Menurut surat edaran Menteri ESDM, pengguna rumah tangga berdaya 450 watt dapat diskon 50%. Golongan rumah tangga berdaya 900 watt, diskonnya 25%. Untuk golongan industri, bisnis, dan sosial, bebas abonemen, dan bebas ketentuan rekening minimum 50%. Menurut Caidar, diskon listrik dari PLN bagi pelanggan pasca bayar diberikan dengan langsung memotong tagihan rekening listrik. Bagi pelanggan prabayar, diskon tarif listrik diberikan saat pembelian token. Saya Nabila Kansa, Suara Sidoarjo. Ada Kansa. PLN UP 3 Sidoarjo kembali berikan stimulus keringanan untuk pelanggan terdampak pandemi. Kita bergeser ke Persada Kabupaten Blitar dan Ninda Alivia. Ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Blitar sudah disuntik vaksin COVID-19 di tahap pertama. Silakan, Ninda. Vaksinasi COVID-19 bagi calon jamaah haji di Kabupaten Blitar sudah dilakukan selama 3 hari kemarin, mulai hari Senin sampai Rabu atau tanggal 29 sampai 31 Maret 2021. Kasih penyelenggara ibadah haji dan umroh, Kementerian Agama Kabupaten Blitar Saikul Munib mengatakan, pelaksanaan vaksinasi dilakukan di 3 penjuru. Pertama di bagian timur di Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo, yang kedua di bagian barat di Rumah Sakit Umum Ananda, dan yang ketiga bagian tengah di Rumah Sakit Medika Utama. Munib menjelaskan totalnya ada 810 orang yang divaksin, tidak hanya calon jamaah haji melainkan juga petugasnya. Sementara untuk vaksinasi COVID-19 yang kedua akan dilakukan 2 pekan setelah yang pertama. Diharapkan pelaksanaan vaksinasi bisa berjalan lancar. Vaksin kita laksanakan bertahap, Mas, untuk hari Senin sama Selasa ini di wilayah timur untuk KBIH Yasodam sama Urwatulusko di Rumah Sakit Ngudi Waluyo. Munib menambahkan sampai saat ini belum ada kepastian keberangkatan haji untuk tahun ini karena pemerintah pusat juga masih menunggu izin dari pemerintah Arab Saudi. Demikian, saya Ninda Alivia dari Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, Ninda Alivia. Ratusan calon jamaah haji asal Kabupaten Blitar sudah disuntik vaksin COVID-19 di tahap pertama. Bergeser ke Kota Blitar ada Kirana Nisa. Sejumlah lembaga pendidikan di Kota Blitar menambah jumlah kelas untuk mengikuti pendidikan tatap muka di tahap kedua. Kirana? Dinas Pendidikan Kota Blitar memberi kesempatan bagi lembaga pendidikan yang ingin menambah jumlah kelas pada pembelajaran tatap muka PTM tahap 2. Namun kebijakan ini hanya berlaku bagi lembaga yang sebelumnya mengikuti PTM tahap 1. Samsul Hadi, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, dikonfirmasi Rabu 31 Maret 2021 mengatakan, lembaga pendidikan yang sudah mengikuti PTM tahap 1 memang diperkenankan menambah jumlah kelas atau kuota siswa yang mengikuti PTM tahap 2. Namun harus tetap menyesuaikan kemampuan dan kesiapan lembaga serta menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Samsul mengatakan berdasarkan pantauannya terdapat beberapa lembaga setingkat SD yang menambah jumlah kelas 2 dan 5, sedangkan untuk SMP beberapa ada yang menambahkan kelas 8. Istilahnya nanti tidak langsung semuanya kan. Kalau yang pertama tadi kan pertahapan ini kan sudah ada gambaran. Berarti nanti untuk kalau siswanya nanti ditambah misalkan kelas 7 dan 8 misalkan, berarti kan dia sudah harus mempersiapkan, sudah ada gambaran. Sementara itu Sugiarto bagian Humas dan Sarana Prasarana SMPN 9 Kota Blitar mengatakan pelaksanaan PTM tahap
pertama dan kedua di lembaganya terbilang aman dan lancar. Pihaknya juga membenarkan adanya penambahan kelas pada PTM tahap 2. Jika sebelumnya hanya diikuti siswa kelas 7 dengan kapasitas 50%, kini ditambah kelas 8 dengan kapasitas yang sama. Menurut Sugiarto, siswa yang mengikuti PTM tahap 2 ini juga diharuskan mendapatkan izin dari orang tua. Semua sudah saya bagikan untuk diisi orang tua, persetujuan, dan ada yang tidak setuju ya dia tidak masuk, tidak apa-apa. Untuk diketahui Sobat, PTM tahap 2 di Kota Blitar mulai berlangsung 29 Maret 2021. Pada tahap ini ada sekitar 103 lembaga yang berpartisipasi. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ya, Kirana Nisa mengabarkan bahwa sejumlah lembaga pendidikan di Kota Blitar menambah jumlah kelas untuk mengikuti pendidikan tatap muka di tahap kedua. Masih dari Kota Blitar, ada Afik Rahardian mengabarkan Wali Kota Blitar menerima penyuntikan dosis 2 vaksinasi COVID-19 di RSUD Mardi Waluyo, Kota Blitar. Afik. Setelah sebelumnya menerima penyuntikan vaksin dosis pertama pada 1 Maret 2021 lalu, Wali Kota Blitar menerima penyuntikan vaksin dosis kedua di RSUD Mardi Waluyo Rabu 31 Maret 2021. Sesuai dengan aturan, sebelum vaksin Santoso, Wali Kota Blitar melakukan screening oleh petugas vaksin untuk mendeteksi apakah ada keluhan setelah melakukan vaksin dosis pertama. Santoso dikonfirmasi usai penyuntikan mengaku tidak mengalami keluhan apapun sejak penyuntikan vaksin dosis pertama. Kondisi tubuhnya juga dalam keadaan yang sehat sehingga tidak perlu mengalami penundaan. Oleh karena itu, pihaknya mengajak masyarakat Kota Blitar untuk tidak takut melaksanakan vaksin saat jadwal pelaksanaan vaksin bagi masyarakat keluar. Santoso mengajak seluruh masyarakat mendukung penuh vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Pihaknya memastikan vaksin COVID-19 aman dan halal karena telah melalui berbagai uji klinik dan dilakukan sesuai dengan aturan. Disinggung mengenai progres vaksinasi COVID-19 di Kota Blitar, Santoso memaparkan sampai saat ini pelaksanaan vaksin tahap 2 masih berlangsung yang ditujukan bagi ASN, pelayan publik, serta lansia. Alhamdulillah, jadi ini adalah vaksin tahap kedua, berarti sudah selesai. Mudah-mudahan nanti dengan di vaksin tahap kedua ini, terutama daya imun, ya, daya tangkal kita terhadap virus corona itu semakin membaik. Sementara itu, Sobat, tidak hanya Wali Kota, istri Wali Kota, Feti Wulandari Santoso, juga turut melakukan vaksin dosis kedua di RSUD Mardi Waluyo ini. Afik Rahardian, Mahardika FM. Ya, sahabat, masih bareng di Jatim News Studio untuk update penanganan COVID-19 di beberapa kota di Jawa Timur. Bentar lagi kita akan menuju ke Madiun, ada Amanda. PT KAI Daop 7 Madiun memperluas pemeriksaan genose C19 untuk syarat perjalanan kereta api jarak jauh. Amanda, silakan. Sahabat Jatim News Today, layanan COVID-19 melalui pemeriksaan Genose C19 di stasiun semakin meluas. Kini ada 44 stasiun yang siap melayani calon penumpang dengan fasilitas pemeriksaan ini. Penambahan juga berlaku bagi stasiun di wilayah kerja Daop 7 Madiun. Jika sebelumnya Genose C19 hanya dilayani di Stasiun Besar Madiun dan Stasiun Jombang, per 30 Maret 2021, layanan ini juga tersedia di Stasiun Blitar, Kediri, Tulungagung, Kertosono, dan Nganjuk. Untuk bisa mendapatkan fasilitas ini, calon penumpang wajib memiliki tiket perjalanan kereta api jarak jauh, kemudian melakukan pemeriksaan di stasiun dengan membayar biaya pemeriksaan sebesar Rp30.000. Tes dapat dilakukan sehari sebelum keberangkatan dan dapat berlaku hingga 3 hari setelah tes dilakukan. Tak hanya itu, calon penumpang juga wajib mengikuti persyaratan lainnya, di antaranya tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan face shield di lingkungan stasiun, menggunakan baju lengan panjang dan menjaga jarak. PT KAI juga menyediakan fasilitas tempat cuci tangan dan hand sanitizer di setiap sudut stasiun. Sebagai informasi, sahabat, saat ini total kasus konfirmasi di Kota Madiun berjumlah 1.924 orang dengan 1.706 orang diantaranya telah sembuh, 27 lainnya masih dalam perawatan, 63 orang isolasi mandiri, dan 128 orang meninggal dunia. Demikian saya Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Jatim News Today setiap hari bisa sahabat simak dari Senin sampai Sabtu jam 11.05, update penanganan COVID-19 di berbagai kota di Jawa Timur. Saya Dwi Yunarto, terima kasih. Kita ketemu lagi besok. Salam sehat dan tetap semangat. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.